Halo, gue Lembong. Saya Farel. Gue Giral. Selamat datang di Mau kita. Oke, hari ini untuk video yang ketiga itu kita kedatangan tamu. Nah, tamunya ini dari Jauh ya? Jakarta, jauh. dari jauh datang sini loh. Jauh datang Gila. sini Appreciate sih. buat ngisi talk show kita gitu. Oke. Nah, langsung aja kita hadirkan Ini dia, bintang tamu kita. Yo. Sugriyati Mas. Sugriyati. Sehat Mas, sehat. Sehat alhamdulillah. Datang dari kapan? Dari tanggal 12. Tanggal 12. Oke. Baru lumayan lama lah pas sebelum puasa. Belum puasa ya? Berarti Februari. Maret dong, Maret 12 Bulan ini. Mas bulan ini. Sebelum puasa, sebelum lebaran. Sebelum lebaran, sebelum lebaran. Oke, jadi Tangguh ini adalah seorang mahasiswa Ya. dari salah satu universitas di Indonesia yang masuk top tier. Yes. Dia adalah mahasiswa yang sangat Berprestasi. berprestasi. Amin. Dan Tapi emang ya, dosen. dia soalnya ngejar katanya ngejar beasiswa ya. Untuk S2 nanti. Oke, Sebelum kita keren, kemana-mana keren. nih, silakan Mas Tangguh perkenalkan. Oke, dulu. Jadi nama gue Tangguh, terus gue sekarang berada di Universitas Daerah Jabodetabek yang dimana mungkin top tier, bener. Oke. Dan ya keseharian ya mungkin ya benar ya kayak pengen berusaha mencari beasiswa untuk S2-nya nanti. Oke. Jadi lu anak rajin. Apresiasi dulu dong, apresiasi Ya. dulu. Nggak rajin-rajin banget sih sebenarnya. Tapi fun fact, Anda ini bintang tamu pertama kita loh. Terima Wah. kasih banget sebenarnya. Respect. Oke, kita mau bahas apa nih ngomong-ngomong kira? Oke, kali ini kita untuk video kali ini itu kita akan membahas sebuah tema yaitu politik. Cuman politiknya itu di politik Langsung to the point banget lu Bang Zat. politik di negara kita. Oh, Negara kita ini lagi Krisis. Ya. Bukan krisis lagi itu ambang batas gitu. Oh, black zone. Kehancuran ya. Iya, ambang jurang atau kita selamat nih. Iya. Soalnya kalau tak ada kita mau ke jurang. Oke, terus Oke, jadi untuk topik yang pertama itu kita akan membahas yang namanya mahasiswa itu adalah aset negara. Nah, ini Menarik gak? ya seksi dibahas. Seksi Seksi dibahas. untuk dibahas. Oke. Hot ya? Menurut mahasiswa sendiri nih, buat yang di sebuah Jabodetabek ya, salah satu kampus yang ada di Jabodetabek, tanggapannya gimana kalau mahasiswa di sana itu? Oke, Itu jadi kan biasanya kayak apa namanya di sana kan mahasiswa biasanya ya itu kan buat politik. ya dan cukup aktif dan di mana kan pasti kan dekat dengan pusat ya, pemerintah pusat kan, Iya. dan emang suaranya cukup didengar. Ya mungkin ya didengar ya, Iya. mungkin ya. Didengar. Mungkin tapi Easy. belum tahu nih. Karena kan didengar. kalau demo emang itu ya, kalau demo kebanyakan mahasiswa itu memang dibayar nggak sih? Iya, kalau ini makanya itu jadi topik yang cukup seksi ya untuk dibahas karena seperti yang kita tahu kalau misalnya terjadinya demo itu kan pasti banyak hal yang terjadi ya. Iya benar. Dan di mana kan kita melihat sejarah itu kan mungkin di tahun 98 ya. Iya, betul. Itu demo yang Yang itu ya besar-besaran. aktivis 98 tuh ya. Aktivis Zamannya 98 yang penurunan posisi Pak Soeharto Soeharto. untuk sebagai presiden. Cuman kan. itu korbannya banyak banget loh itu. Korbannya banyak banget dan ditambah untuk beberapa waktu yang lalu kan saya juga kebetulan ikut. itu 98. Lu banget. Belum lahir Anda. Belum lahir. Oke. Konfliknya cukup memanas ya itu. Konfliknya manas dan pasti banyak dinamika yang terjadi ya di situ kayak mungkin ada Intel. Iya, betul. Ambon Intel ya, Ambon. Indomie telur. Indomie telur. Makanan favorit saya itu. Oke. Makanan Nakos ya. Terus banyak banget dinamikanya yang terjadi ya kayak
mungkin ada kericuhan, bahkan ada banyak anak SMK yang ikut juga kan. Oh iya, untuk- banyak iya, banyak, dan itu biasanya. Berarti campuran ya mahasiswa sama SMK? Nah, biasanya kalau misalnya anak SMK tuh jam malamnya. Oh, Jam malam. collab, Iya, collab. collab, karena mungkin di bagian yang dari pengalaman saya itu yang cukup rusuh lah mungkin ya. Terus kalau misalnya kita lihat dari dinamika yang banyak itu, banyak kan kasus yang dimana pergerakan itu sia-sia kan. Pergerakan itu sia-sia. Contohnya kayak misalnya banyak pergerakan yang dimana itu awalnya tuh dia terjadi panas, hot nih, tapi karena inkonsisten mungkin dari mahasiswa beberapa pihak ya, dari beberapa pihak itu jadinya banyak, mungkin ada korban-korban yang kena itu tuh nggak ya sia-sia. Itu pas di 98. Bukan pas saat ini. Oh, saat kemarin ini. ini. Iya, pas kemarin ini, karena yang terakhir itu kan mungkin yang paling hot dan yang paling besar itu kasus ketika Yang Brimob itu bukan sih? iya yang ojol kena Tabrak. almarhum Afan ya, yang kena tabrak itu Barakuda. Itu kan cukup Barakuda, itu mobil dari pihak ya itulah. Pihak itulah. ya itu sempat kita bahas di Hmm. bulan lalu. Aparat lah. Aparat. Oke. Yang dimana kan banyak banget ya korban yang terjadi kan di Iya, situ. sangat. Bukan banyak dalam arti hanya meninggal doang, tapi luka-luka pun banyak. Terkena gas air mata itu udah hal biasa. Ternyata belum lama ini terjadi pas rame sih di Twitter ya, Twitter itu kalau bahwasannya ternyata ada beberapa ketua BEM yang mungkin dibayar. Dan itu emang indikasi yang dimana membuat pergerakan itu seret lah. Kalau bahasa Jawanya seret. Berarti sorry sebelum aja dibayar itu buat demo atau suruh berhenti demo sebenarnya? Untuk mungkin menetralisir. Jadi ketika sebenarnya ada topik-topik isu yang hot yang dimana seksi untuk ini dilakukan pergerakan, itu mungkin dicegah lah atau diapain lah gitu sejenisnya. Itu hal yang lumrah terjadi karena ya pada dasarnya kan ketika kita berpolitik pasti yang bermain kan uang. Iya, betul. Pasti. Dan itu oknum ya? Iya, oknum, dan tergantung bagaimana kuatnya idealisme dari orang tersebut gitu. Yang paling banyak megang uang, yang paling berkuasa. Yang paling berkuasa. Makanya rata-rata itu dari suatu biasanya yang dibayar itu ketua-ketua dari suatu organisasi. Dan tapi biasanya kalau misalnya ketua nih, misalnya ada ketua BEM dibayar sama oknum, oknum entah atau dari keparat atau dari mana. Nah ini uangnya ini biasanya dibagiin ke teman-temannya mahasiswa atau dia sendiri yang keep? Nah itu jujur masih belum terlalu tahu ya, karena nggak ada bukti yang valid juga. Tapi yang pasti ya yang kaya ketuanya. Iya sih. Udah Iya, pasti itu. Udah pasti. Ya mungkin kalau misalnya kita kalkulasiin ya jadi sebuah benda ya mungkin dapat ya mobil BMW lama lah, dapat lah. Anjing. Berarti banyak kan? Asli. Nah, ini tanya nih, kalau lu sendiri itu pernah nggak dapet sewaan kayak duit lah? Nah kebetulan untuk di diri saya sendiri sih belum pernah ya, tapi Pernah. kalau misalnya kita lihat dari Ditawarin deh. ditawarin belum, karena kebetulan sama sekali berarti. sama sekali karena Pure. kebetulan emang untuk ikut aksi-aksi itu ya karena emang pengen bawaan Oke. moral aja ya, dari hati aja, dan emang nyari ya biasanya kan pengalaman aja, pengalaman. Yang penting nggak FOMO Nggak kan? anak FOMO, coy. ya biasa lah anak muda kan. Tapi kan kalau ngomong-ngomong yang demo itu tuh, Mm-mm. kan banyak katanya mahasiswa yang ikut demo itu pas ditanya sama jurnalis Ah, atau sama diwawancara itu mereka itu bahkan nggak tahu yang di demo apa. Itu Oh, kan mahasiswa iya. yang FOMO. Iya, iya. Tanggapannya Mas Tangguh sendiri gimana? Nah itu hal yang wajar ya sebenarnya ya, karena ketika kita melakukan aksi itu emang kadang-kadang itu sebelumnya kan ada prosedurnya ya, itu biasanya posting sebuah propaganda ya, yang dimana itu propaganda itu untuk Acak-acak dulu lah. ini meningkatkan emosi orang-orang. Oke. Terus pasti kan ada ya orang yang ngajak gitu kan, Benar. karena emang mungkin paham politik untuk anak di Gen Z lah ya mungkin ya, kita kan Gen Z itu tuh cukup semakin rendah. Jadi Apa yang benar? untuk paham politiknya, melek politik. Oh, Jadi FOMO tadi. Ya makanya banyak FOMO, tapi apakah itu hal yang buruk? Tidak juga, karena
ya mungkin itu bisa membantu untuk ketua-ketuanya yang udah mengumpulkan massa itu untuk sebagai amunisi senjata lah untuk massa lah. Kita kan kalau misalnya misalnya kita perang-perang itu kan pasti butuh yang massa, butuh orang banyak lah. Butuh orang banyak, dan mungkin kekurangannya untuk anak-anak Gen Z saat ini kan udah lumayan cukup tidak melek kan, dan ya kalau misalnya ada yang FOMO ya why not aja sih sebenarnya, nggak apa-apa. Oke. Berarti bisa dimanfaat ya buat yang FOMO. Iya, tapi mungkin ya kalau dari saya sendiri sih jangan terlalu buta aja sih, karena kan kita kan kadang-kadang kan bakalan mungkin ada di momen yaitu di wawancara kan sama wartawan kan. Biar ya kita sebagai mahasiswa itu nggak terlihat kosong lah. Kosong kan. Cukup wapres kita aja yang kosong. Oke. Aduh. Tapi gua penasaran sih sama keadaan di sana di Jakarta nih. Kan lu kemarin balik sebelum lebaran. Sebelum lebaran ya. Tapi mereka posisi mahasiswa itu gimana gitu? Masih panas kah atau mereka kemarin panas terus sekarang udah adem karena mau lebaran gitu? Ya pasti momen-momen lebaran ini pasti di mana itu momen yang meredakan pergerakan suatu ini ya, hal-hal panas, isu-isu panas ya. Karena kan lagi itu event besar kan itu. Ya tapi kalau misalnya dilihat ya emang kadang-kadang itu ya momen-momen seperti ini kayak libur gitu tuh emang membuat mungkin pergerakan itu mereda. Tapi ya udah, tapi seenggaknya itu bukan mereda karena ya itu lagi-lagi yang sewa itu. Gara-gara BMW tadi. Ya BMW mungkin butuh BMW, dia mau jadi salboy kali ya. Oke. Oke, aku ada pertanyaan nih. Oke. Katanya itu kebanyakan ketua-ketua BEM di suatu universitas kan banyak ngekritik pemerintah ya tentunya. Nah, banyak netizen tuh pada bilang mereka itu keluar-keluar saat jadi ketua BEM aja. Padahal nantinya di ujungnya dia juga bakal jadi politik. Caleg ya. Iya. Ya sebenarnya itu emang bagus atau enggak gitu. Kalau misalnya bagus apa enggak itu bisa debatable ya. Karena gini, kalau misalnya kita mungkin kadang-kadang kan bersuara nih, tapi kita belum tahu ya kalau misalnya kita berada di posisi yang sama gitu kan. Di posisi mungkin kalau misalnya kita nggak bisa menutup kemungkinan kalau misalnya kita lagi ada di kekuasaan, ya mungkin bisa aja sama gitu, karena itu kan udah jadi lingkaran setan kan. Betul. Tapi ya mungkin yang bisa diharapkan ya untuk orang-orang ya ketua-ketua BEM itu supaya tetap menjaga idealismenya, walaupun itu mungkin susah ya, susah untuk susah lagi, Cok. Itu yang dicari cuma duit doang. Iya, ya pasti. Mungkin kemungkinan besar itu, tapi ya semoga yang mungkin ini kan harapan untuk para ketua-ketua ini kan. Ya semoga bisa menjaga idealismenya. Masih sama. Iya, masih sama, masih tidak yang masuk ke lingkaran setan itu. Ya, nah, kalau Tangguh ini kan dia mahasiswa yang aktif ya. Maksudnya mahasiswa ya yang kuliah setiap hari dia datang ke kampus. Kalau aku sendiri sih mahasiswa online kalau aku kebetulan, jadi aku nggak pernah ikut kayak aksi-aksi gitu, nggak pernah. Nah kalau Mas Kiral sama Liden ini kan belum kuliah ya. Sebenarnya ada keinginan nggak untuk menjadi seorang mahasiswa? Ya. Ada sih, dulu fun fact gue sempat cari beasiswa buat luar negeri. Oh, mahasiswa luar negeri? Ya, karena gue tahu kalau di dalam negeri pasti chaos, jadi saya mau keluar aja. Kenapa chaos? Ya ini enggak, maksudnya dulu pernah sempat cari beasiswa buat ke luar negeri, karena kan kemungkinan pendidikannya lebih stabil. Oh, berarti di Indonesia atau karena Gibran? Berarti di Indonesia nggak stabil? Stabil, kadang-kadang. Stabil nggak? Stabil, tergantung pilihan hidup aja sebenarnya kan. Iya, betul. Tapi kalau misalnya di luar negeri kan sama nih kayak Gibran nih. Kenapa? Kan di luar negeri juga Gibran. Oh iya. Di Singapura ya waktu di Singapura. Dia itu apa, kuliah? Kayaknya buat minterin soalnya ada kosong. Tapi ya itulah hasilnya. Hasilnya seperti itu. Tapi kalau berbeda gimana nih? Kenapa ada pikiran buat ya, ada ketertarikan? Nggak ada sama sekali. Kenapa? Pertama, gue kerja nggak ada sangkut pautnya sama pelajaran yang di kuliah. Dan kalau misal nih kan gue pengusaha ya. Nah, jadi kalau misal mau masuk ke bisnis, dosennya nggak punya bisnis, ngapain bro? Nah, jadi ya udah, jadi kayak gue nyebutnya learning doing
learning by the way. Learning by doing. Pentingnya kuliah gitu. tapi menurut Bro Grel ada hikmahnya nggak Learning kuliah by itu? doing, ya. Apa bener-bener emang nggak ada hikmahnya sama sekali kalau buat kuliah? Kalau buat kuliah menurut gua itu penting sebenarnya. Oh, penting. Penting. Jadi kayak bisa buat kalau ijazah presiden pun nggak ada ijazah. Presiden Venezuela. Venezuela, ya kan makanya kan ketangkep kan makanya kan. Iya. Gampang, Trump ya? iya kan gampang banget makan di tempatnya. Iya. Cuman kan kalau segi dari relasi dan ilmu itu kan nanti bisa dicari ya. Jadi kayak bisa lebih apa ya? Bisa teman di kuliah kan banyak jadi bisa lebih apa nak? Koneksi ya? Ya koneksi bisa lebih di-compare lah. Iya, ya Nanti kita sharing-sharing gitu-gitu. koneksi kan nggak perlu di kuliah doang gitu kan. Ya, benar. Terus aku mau ada pertanyaan lagi nih, Bu. Kemarin tuh aku sempat lewat FYP kan. Itu ada mahasiswa yang non organisasi sama mahasiswa organisasi. Nah, kalau Mas Anggun sendiri itu mahasiswa yang organisasi apa non Oke, organisasi? sorry. Ini kita videonya nggak disponsori ya sama Kopi ABC. Jadi juga enggak. minum aja. Tapi boleh kok kalau mau kau DM bisa. Ya dengan viewers 3 kita bangga kok. Oke, diminum dulu. Oke, untuk tanggapannya tadi gimana? Pertanyaannya tadi mahasiswa Mas Tangguh ini mahasiswa yang organisasi atau non organisasi? Oke, kalau misalnya itu mungkin lagi-lagi kan organisasi itu kan ya itu membangun koneksi dan lain-lain kan itu penting kan untuk itu. Tapi kalau misalnya untuk saat ini sih karena dirasa udah cukup ya lumayan banyak lah temennya dan lain-lain, cukup udah puas lah untuk berorganisasi untuk semester ini sih udah nggak ini. Tertarik ya? Udah nggak tertarik Udah karena cukup. ya udah cukup karena mau menjalankan plan-plan lainnya yang mungkin ya salah satunya mencari beasiswa itu karena itu mungkin lebih sesuai dengan jenjang karir kedepannya lah. Kalau ngomong-ngomong mau ngambil beasiswa kemana Mas? Aduh ini sebenarnya agak jumawa sih tapi ya semoga ya. Kita doain. Sebenarnya pengennya di Oxford sih. Amin. Kita doain Mas Tangguh buat ke Oxford ya, teman. Amin. Kita bikin video lagi, Tangguh udah jadi mahasiswa. Amin. Tapi ya semoga lah ya itu ya. Amin. Ya, harapan orang beda-beda lah. Ya benar. Tapi kalau tanggapannya Mas Tangguh bagi orang-orang mahasiswa nih yang ikut organisasi gitu, mereka jadi berbeda nggak sebenarnya ikut organisasi sama enggak? Sebenarnya pasti beda ya karena banyak plus minus yang terjadi ketika berorganisasi. Mungkin plusnya ya itu kita bisa menambah skill yang tidak diajarkan di mata kuliah ya. Oh ya, jadi Mungkin kayak misalnya kan contohnya saya tuh arkeologi, mungkin kalau misalnya ikut organisasi bisa menambah skill desain grafis dan iya di luar jurusan. Tapi kalau misalnya minusnya mungkin salah satu yang membuat saya enggak tertarik untuk ininya emang yang saya alamin ya, ini pengalaman saya aja ya. Itu cukup banyak minusnya mungkin ya. Karena organisasi karena ya ada ketoksikan, itu kan ada circle yang toksik mungkin, terus jadinya apa ya, hubungan antar teman itu renggang dan lain-lain. Makanya ya sebenarnya ada plus minus, itu tergantung personalnya juga sih sebenarnya. Oke, kita balik lagi ke topik tentang mahasiswa yang berdemo. Mas Tangguh ini sebagai mahasiswa yang aktif, yang bisa dibilang aktif. Rencana tahun ini mau demo siapa? Wah, ini kan mungkin ya kalau yang lagi panas ini kan mungkin yang siram-siram air keras itu. Oke, oh benar. Yang di podcast itu ya? Ya, itu benar. Itu karena itu ya, apa namanya kan? Podcast siapa namanya? podcast banyak sih soalnya kayak Enggak, dia yang dari pulang itu loh, dari pulang podcast itu siapa namanya? oh itu siapa ya? Bentar, sorry. Yunus. Yunus. Itu kan dia karena Politik membela ya aktivis ya membela hak asasi. aktivis yang itu kan kontra sama yang aparat satu ini. Iya. Aku benar nggak tahu ini. Iya, gua kronologi juga sih. nggak Aku tahu. sama itu bingung. Pokoknya ya sederhananya tuh ada seorang aktivis yang membela hak asasi manusia yang dimana cukup penting ya, pasti penting banget ya. Benar. Hak asasi manusia. Terus tiba-tiba ya ketika lagi di jalan lupa di daerah mana ya, Jakarta mana itu lupa. Itu dia disiram dengan Ada CCTV-nya. Iya, ada CCTV-nya dan oknumnya kan ada di beberapa orang, dua orang itu yang naik motor itu salah satu ya
pegawai negara nih, pegawai negara yang ya itulah pasti. Jadi yang tuh udah ketangkep itu. Kalau Dia jujur yang nggak. katanya kalau nangkep kayak gitu tuh biasanya kalau nangkep bokep baru cepet. Nah, kalau kayak gini kan biasanya Itu yang Gojek tuh nangkepnya cepet banget tuh, Bro. iya yang Gojek di Bali itu kan. Sehari doang ya. Sehari Kayak doang. gini, berapa? Aduh, ya itu emang salah satu apa ya, kayak cukup mirisnya negara ini. Tapi Miris. pelakunya itu emang udah ketangkep ya? Kalau udah ketangkep sih Atau belum baru belum pasti, tapi yang saya tahu terakhir kali saya baca mengikuti perkembangan beritanya itu dari salah satu aparat, dan itu ada sidang yang dijalani itu melalui sidang internal, melalui suatu institusi itu. Nah, ini kan yang sekarang lagi diperdebatkan kan, kayak kenapa kok harus sidang internal dan lain-lain, karena memang ada undang-undangnya, tapi ya agak brengsek juga sih, Itu masuk ke topik kita kemarin tuh. Itu nggak manusiawi banget, Cok. Itu disiram air keras. Iya, ibaratnya dinding aja disiram air keras aja itu bisa. Ngelupas. Iya, ngelupas. Itu katanya matanya buta itu. Sekitar ya satunya buta, dan sekitar 20% dari 20%-an lah dari badannya itu tuh hancur kena luka bakar. Itu sih novel Baswedan ya, kembali kurang lagi ya kejadian seperti itu. Udah enggak. Itu emang aparat itu pelakunya. Aparat. Iya, ya suatu institusi lah, suatu Iya. oknum. Indomie telur. Indomie telur. Oh, oke. Itu berarti sangkut pautnya sama MBG. Beda, Bro. Oh, beda. Iya, beda. Kesehatan mana Indomie telur sama MBG? Indomie telur. Gue gak ikut-ikut ya dia. Enggak Gue masih mau jadi sopirnya. Udah komen gue. Tapi ngomong-ngomong IBK, mahasiswa itu sebenarnya banyak yang setuju atau enggak sih? Oh Iya, pasti secara apa ya? Kalau Secara bentar, kalau MBG itu dapat enggak sih, Mas? Oh iya, harusnya sih mungkin ya, kalau misalnya kita lihat dari ininya ya, harusnya mungkin nggak dapat ya, karena Nggak kan dapat ya. orang yang kuliah kan pasti kan udah bisa mengeluarkan uang ya, Iya, ya ibaratnya Curang berarti. berkecukupan. Curang berarti. Curang apanya? Mahasiswa enggak dapat. SMA dapat. SMP dapat. Itu gue mau tanya itu dulu. Itu tuh orang-orang yang miskin di Dulu nggak dulu dapat. sempet ada yang kayaknya katanya mau demo, Ah. mahasiswa tuh gak dapet, terus mau demo buat dapet NDG. Itu kayaknya gak jadi deh kayaknya. Iya, ya karena menurut balik lagi kan menurut saya kan mahasiswa itu kan banyak yang udah berkecukupan ya. Iya. Ya, Juga yang udah kerja. iya, banyak yang udah sambil kerja lah dan lain-lain. Mungkin beasiswa pun juga banyak untuk mahasiswa kan daripada anak sekolah. Cuman kan itu dipangkas karena MBG. Nah, ya itu kan, karena kan MBG itu memangkas banyak banget duit anggaran ya. Itu yang dimana lagi-lagi mungkin pertanyaan tadi itu apakah bagaimana pandangan mahasiswa terhadap MBG ya? Setuju apa enggak gitu? Ya kalau dari sisi mungkin pendapat pribadi sih Pribadi aja. nggak setuju ya, karena kenapa? Banyak faktor yang dimana. Enggak setuju tuh, dengerin. Sorry nih, nggak setuju nih mungkin. Karena Gue cuma melakukan tugas negara, boy. Nah, karena gini, dari anggaran MBG itu kan sangat besar ya. Iya, Itu berapa sekian triliun kan Iya. seharinya. Sekarang jadi nomor 3. Iya, karena peringkat nomor 3 program makan Anggaran paling gratis. banyak gitu maksudnya. Iya. paling banyak ya. Iya. Nomor 3 Emang ya? gila. Iya. Iya, searching enggak? Sedunia. Iya, Sedunia, Nomor yaitu- 1 tuh India. Program terapa itu? Program makanan Tertolong. gratis. Oh. Anjing. Ya itu emang ini sih. Memang apa ya? Kayak misalnya sesederhana kita gini aja, kalau misalnya MBG itu bukan suatu yang paling important ya, mungkin yang paling penting ya, karena ketika negara itu berkembang kita mungkin bisa lihat sejarah dari Jepang ya, yang ketika itu mungkin bahkan lebih miskin kan daripada Indonesia kan, Apalagi pas ketika ya yang bom atom itu Hiroshima Nagasaki, mereka itu apa sih yang diperbaiki pertama kali? apa? Pendidikan. Mereka Pendidikan, langsung mencari, Gurunya kan? iya, Gurunya dicari tuh. mereka bukan mencari seorang dokter, Iya. mereka bukan mencari seorang arsitek atau apapun itu, tapi guru. Bener-bener. Karena itu Numpang di- itu untuk negara yang sedang berkembang itu emang hal yang paling penting, karena Sosial ya. itu sangkut pautnya dengan perkembangan masa depan, Iya, benar. ya dengan jangka panjang. Benar. Dan ditambah mungkin kalau misalnya kita lihat dari ini kan
Indonesia ya nggak semiskin itulah. Wah, kayaknya lebih nganu deh. Orang yang korupsi banyak. Nah itu dia, karena kita kan mungkin harusnya banyak orang yang lebih kesusahan dari di bidang pendidikan daripada di Gue bidang kasihan sama yang honorer tuh, Cok. honorer. Terus belum lagi sebulan cuma bayar 350. 350.000 kan Awalnya sebenarnya. tuh dibayar 650, cuman karena dipangkas karena MBG Ah. tolol itu. Nah Jadi itu cuma 350, Cok. Anjing ngeri banget tuh, nggak bisa nyakuin anjing. Nah, Terus terus buat itu. terus Sensor aja anjing. iya makanya terus kita lihat juga kan banyak kayak kasus, mungkin ini yang kasus cukup seksi juga dibahas itu ada seorang anak manusia yang melakukan tindakan bunuh diri Gara-gara apa? Oh, karena anak SD itu ya? Anak Kelas SD. 4 SD kalau nggak salah. iya karena tidak bisa membeli fasilitas untuk belajar termasuk buku ya mungkin pensil. itu Oh, kan yang ada note-nya. Kalau nggak salah Iya, dia yang NTT ya itu. apa NTT ya? Iya NTT NTT kan? dan itu menurut saya sih sangat miris ya, Miris bahkan itu juga dibahas ya, mungkin menurut saya sendiri sih cukup respect dengan BEM UGM ya, yang dimana dia itu memberikan surat surat kepada UNESCO PBB yang dimana ini udah menyangkut hak asasi manusia kan, ya ibaratnya anak kecil yang bisa melakukan tindakan sedewasa itu Ya, betul. dengan tidak ingin menyusahkan orang tuanya karena fasilitas sekolah yang tidak terpenuhi. Gua merinding, Cok. Itu sangat Wah, miris kayak- sih. Iya ya, kayak anjing itu bolpen aja nggak bisa sampai. Iya, maksudnya bolpen sesederhana bolpen aja bisa gitu. Iya, benar banget. Gimana lagi kalau misalnya kita itunya seragam dan lain-lain yang pasti ya secara harga lebih mahal kan. Ya. Ya itu sih mungkin. Dan sebenarnya program MMK kita ini itu tuh emang tujuannya itu buat bantu-bantu kayak gitu. Jadi kayak nanti ujungnya bakal buat kayak bangun sekolah dan edukasi masyarakatnya buat bisa Ya. jadi berkembang sih. Ya, Apa namanya program kita ini? pendidikan kan menurut saya paling penting lah itu. Benar, Paling penting. benar. Jangan sampai kenyang goblok lah Iya, iya. Betul. Cuman karena udah gimana ya mau bilangnya, presiden yang lalu oke lah baik kan. Presiden Lalu. yang lalu itu yang mana? Yang Kan banyak kan sebelum ini. Presiden ke-7. Oh, oke, Bapak oke. Joko Widodo. Benar. Itu ya oke lah. Ya. Yang selanjutnya juga oke lah. Cuman karena ada program MBG ini jadi kurang respect. Iya, iya. Ya banyak pro kontra juga kan di situ Iya, kan. benar. Banyak pro kontra karena ya Sebenarnya gimana ya bro ya? Itu MBG itu sebenarnya bisa di manajemen buat bisa dibagiin ke masyarakatnya sih. Iya, Karena kan feedbacknya gede banget itu. iya feedbacknya gede banget. Anggarannya juga mangkas anggarannya juga terlalu banyak Iya. tuh itu Cok. Wah. Bahkan kalau misal dikalkulasiin tuh sempat ada suatu website yang mengkalkulasikan ya satu bulan MBG itu bisa setara dengan mengkuliahkan berapa ribu orang itu di ITB sampai 40 tahun ke depan. Wah, berapa ribu orang? Lupa sih, sekitar berapa puluh ribu atau bahkan ratusan ribu mungkin. Anjing. Ya emang anggarannya terlalu gede. Terlalu besar. sekali. Itu sehari doang atau Ya sebulan MBG itu setara dengan 40 tahun mensarjanakan orang di ITB. di ITB? ITB kan notabene untuk di universitas negeri itu cukup mahal banget itu. Bener sih. Mahal banget. Di ITB Bandung ya? ITB Bandung. Tapi gimana nih, menurut anda kan sebagai mahasiswa di top tier bahkan di Jakarta ya, itu kebanyakan mahasiswa teman-teman lo nih, itu mereka tuh sebenarnya serius nggak sih kuliah itu? Apakah ada kan beberapa ada yang nggak serius tuh kuliah, jadi mereka cuma ikut kuliah aja dapat sarjana udah selesai gitu kan? Oke, jadi mungkin ini mungkin serunya dunia perkuliahan juga, yang dimana kita itu memiliki berbagai macam alasan untuk masuk ke kuliah. Ini mungkin salah satu yang paling lucu ya ini. Ini mungkin salah satu yang paling lucu yang saya pernah dengar itu ada anak sastra negara Eropa, bahasa Eropa itu beralasan karena kenapa masuk ke sastra itu, karena pengen menikahi wanita dari asal negaranya itu. Sesimpel itu, sesederhana itu, banyak yang Alasan-alasan yang lucu. iya, alasan lucu pun banyak gitu. Oke, alasan Anda sendiri. Kalau alasan saya sendiri jujur karena faktor suka dengan
tempat sejarah ya. Oh. Karena kan fun fact saya tuh berada di lingkup sejarah, di lingkup sejarah yang dimana itu cukup menarik dan mengkaji untuk masa lampau. Ini kan pengkajian untuk manusia-manusia masa lampau. Itu bisa diimplementasiin ke era-era saat ini. Bagaimana kan sejarah itu kan terulang kembali, bukan ada sejarah baru, tapi sejarah yang terulang kembali. Maka dari kajian-kajian itu bisa mengidentifikasi bagaimana sih kondisi kedepannya gitu. Oh gitu. Oke, untuk yang ini deh, kan ini lagi ada perang ya, ini konflik lah. Dan itu perangnya ada yang Iran sama Amerika dan lagi ada Israel sama Palestina kan. Nah itu dan Donald Trump itu kan lagi buat kayak organisasi yang namanya Board of Peace kan. Ya, dan salah satu anggotanya itu kan ada Pak Prabowo ya, presiden kita ya. Indonesia. Nah, ya Indonesia. Tanggapan lu gimana buat Board of Peace nih? Oke, ini juga menarik ya untuk dibahas karena gini, apa yang Bapak Prabowo ini yang terhormat ini sampaikan itu banyak yang tidak konsisten, bahkan mungkin kita bisa tidak konsisten dengan apa yang kita lihat pada zaman-zaman dulu ketika beliau ini melakukan kampanye ya. Benar. Termasuk mungkin kita tahu yang hai antek-antek asing gitu. Tapi malah sekarang kita jadi meme bahkan. Itu saking lucunya, saking dulu IKN malah IKN itu kan malah dijual ke itu sih Nyanu deh ya. Iya, yang sebelumnya ya. Orang Solo. Iya, orang Solo itu. Yang, gimana ya? Itu dia mau jual ke orang asing tapi bahasa Inggrisnya we walk the talk, not only talk the talk. Kan itu kan ya salah satu kekurangan ini ya, kekurangannya nih. Tapi banyak poin plusnya kok dari beliau lah. Apa contohnya? Mungkin kalau kita bisa Kayaknya nggak ada apresiasi, plusnya deh. mungkin kalau kita objektif ya. Mungkin kalau kita bisa apresiasi beliau itu ya dengan negara kita yang bisa cukup survive di masa pandemi itu udah suatu prestasi juga sebenarnya. Sebenarnya gue juga ada sih nilai plusnya dari Beliau ini, oke. Dan itu kayaknya cukup menarik buat jadi investasi. Oke. Korupsi. Wah. Ini gua ngeditnya lama sih ini teman ini. Iya, Iya, ini lama Enggak, banget. kalau aku apresiasinya ini beneran kalau ini ya. Oke. Dia itu naruh anaknya jadi wapres. Oh, influencer. Legasi. Iya. Aku kalau misalnya punya anak dan punya kekuasaan ya mungkin aku jadi beliau pun ya mungkin seperti itu. Melakukan hal yang sama, makanya kita Walaupun idealis lu nggak mencukupi nih Gini IQ-nya. aja, idealis itu akan kalah sama uang. jujur aja. Contohnya Ya siapa? kalau ditanyain tetap mau sih. Nah, makanya. Iya, makanya. Kemarin yang Rismon itu loh. Iya. Penyelidik ijazah Jokowi. Dia sampai akhirnya datang ke kediamannya Jokowi, Iya. terus sempat datang ke istana negara Iya. buat ketemu Gibran dan minta maaf. Ya, soang lah ya. Padahal awalnya itu dia keluar gini. Iya. Ya karena apa? Karena ini. Nah. Iya. Ya banyak hal yang terjadi seperti itu. Dan itu udah mungkin kalau misalnya kita kilas balik ya, ini kilas balik ke masa lampau ya itu udah tradisi yang terbentuk akan berawal dari kolonialisme. Udah jauh banget itu kita udah mungkin dijajah selama 300 tahun sekian dan tradisi itu kan pasti udah mendarah daging lah. Ya tapi kan Belanda ya kan sempat dijajah dua negara kan ya, Jepang sama Belanda. Kalau Jepang oke lah kalau Jepang. Oke. Kalau Belanda kayaknya gue curiga nggak dijajah deh. Dia si Belanda ini kayaknya kalau gue sepengetahuan gue ya, Iya. itu dia cuma berdagang kalau nggak salah. Iya berdagang, Rempah. berdagang rempah dan lain-lain dan mungkin menyampaikan ya penjajahan kan banyak hal ya. Iya benar. Nggak cuma perang tapi kan bisa melalui budaya, melalui ekonomi. Oke. Banyak sektor yang bisa itu dan kita lihat kan dari sistem pendidikan kita saat ini kan berkaca pada Belanda kan yang berawal dari tingkat-tingkat dari SD, SMP, SMA. Iya betul. Tapi gue pernah dengar juga pas zaman Belanda itu sebenarnya kita nggak benar-benar dijajah orang yang pembuatan ini Jogja nih yang Dendles itu, yang Dendles itu. Oh jalan Dendels yang Coba tuh, itu jalan mau ke Purworejo itu. Ya, itu kan dari Iya, buku sejarah tuh katanya kita disuruh kerja
Rodi. Ya. Tapi ada dari ini bahkan dari beberapa orang Indonesia sendiri cerita kalau itu tuh sebenarnya kita dibayar. Iya. Ya, ada jatahnya, tapi nggak sampai. Jadi BMW Radi. Iya, ya karena bener banget. Karena kan emang sejarah itu kan ditulis hal baik-baiknya doang kan. Sejarah ditulis oleh pemenang. Pemenang benar, karena pada zaman dahulu itu kita itu udah tradisi mungkin korupsi ya kita bisa bilang ya. Tradisi Benar. korupsi yang ketika Romusa ketika kerja paksa itu dan itu dikorupsi ya dengan oleh orang-orang segelintir orang ya, Betul. oleh gubernur dan lain-lain ya. Ya itu udah jadi mendarah daging, makanya itu udah jadi budaya di negara kita hingga saat ini. Oke, ini mungkin untuk pertanyaan terakhir. Oke. Ini pertanyaan dari aku sih. Nanti satu-satu ya pertanyaan terakhir dari aku dulu. Pertanyaan terakhir untuk Mas Tangguh sebagai mahasiswa yang idealis dan Oke. aktif. Gimana penilaian Anda pemerintahan Indonesia 10 tahun terakhir yang dipimpin oleh Presiden ke-7 kita? Oke, jadi lagi-lagi presiden ke-7 ini kalau misalnya kita menilai secara objektif itu tidak melulu dengan hal negatif. Oke. Karena Aman, ya aman. ya takut saya Mas. Terus seperti ini kayak kita objektif ya, kita menilai objektif karena tidak hal selalu negatif. Walaupun banyak selalu negatif walaupun banyak negatifnya. Iya. Walaupun banyak Tidak negatifnya. mungkin lah. Ya tidak mungkin. Ya salah satu poin plusnya itu kan ketika kita bisa survive di Covid dan menurut saya sih ketika awal-awal dia ini menjabat itu cukup bagus, cukup baik. Tapi apa sih yang salah dari beliau ini? Mungkin ketika masa-masa akhirnya yang dimana dia itu tidak bisa lepas dari kekuasaan itu. Gitu. Jadi pengen terus-terusan ya. Iya, mungkin kalau secara aturan kita pasti menilai ya, dan bahkan secara hukum pun mungkin dia itu nggak salah, tapi ya ini soal moral dan etik aja. Etik, benar. Itu peraturan yang tidak tertulis kan itu. Karena udah melanggar kode etik lah. Iya, kode etik yang ya anaknya itulah. Ya. Oke, untuk pertanyaan dari gua itu terakhir, tanggapan lu buat tahun 2029 kan bakal ganti presiden. Oke. Memungkinkan nggak Gibran bakal naik ke Pilpres? Oke, ini mungkin pendapat pribadi aja ya. Ya, Pendapat pribadi. pribadi. Tidak mewakili siapapun. Tidak mewakili siapapun, pasti naik dan kemungkinan besar menang. Kemungkinan besar menang. Kemungkinan besar menang. Ini Berapa persen? 70% bisa menang. 70%. 60-70% Ya bisa mungkin menang. podcast ini cuma sampai 2020. Karena Profesor Mahfud MD yang dimana kan dia adalah guru besar hukum dan tata negara ya. Siapa Pak Mahfud ini? Pak Mahfud MD, Profesor Mahfud MD yang dimana dia aja pernah ada di podcastnya yang saya lihat itu mengatakan bahwasannya ketika melihat nih siapa calon-calon presidennya udah muncul nih kan si Iya, benar. dia kan Pak Mahfud ini kan bersama dengan Ganjar ya di nomor 3 kan. Tahun Iya, 2024. ya 16 lah. 16% lah ya. Ya, terus habis itu dia melihat kayak seorang Anies dan Prabowo ini juga naik kan. Dia masih tidak ketar-ketir, nggak ketar-ketir. Gibran naik. Udah cemas dia. Dia Cuma satu orang ini aja. dia cuma satu orang Yang ini. istilahnya kayak anak-anak lah ya. Iya, yang kayak anak-anak ini ternyata punya masa yang cukup banyak ya di Indonesia ya. Umurnya sama kita nggak beda jauh tuh. Nggak beda jauh, paling cuma beda 10-an lah. Nggak nyampe lah, 8. Nggak nyampe ya, nggak nyampe ya, 8 ya, sekitar segitulah. Makanya ya karena ya banyak orang juga kan yang mengatakan bahwasannya Jokowi ini bermain catur dengan indah, Betul. Betul. ya kan? Itu yang bisa sebenarnya yang bisa kita tiru itu hal positif juga sih. Iya, itu hal positif. Makanya nggak selalu dengan konotasi yang negatif dia. Benar. Cuman dengan kita balik lagi ke alihin ke yang hal positif. Iya, kita pandang hal positifnya aja ya. Benar, benar. Mungkin pertanyaan terakhir dari gua nih. Oke, ini Mungkin ada closingnya habis Ini ini. ada closing. Mungkin pertanyaan terakhir dari gua. Besok juga terakhir juga mungkin. Nggak tahu ini. Oke. Jadi pertanyaan terakhir gua ini deh, simpel aja deh. Oke. Mungkin menurut Mas Tangguh nih, Oke. sebagai tadi mahasiswa yang idealis, Oke. yang bisa
tahu mana yang baik dan buruk. Oke. Itu menurut Anda jabatan presiden keberapa yang paling bagus deh? Paling bagus ya, mungkin kalau yang paling bagus itu kita lihat dari sejarah bisa dibilang presiden ketiga kita ya. Habibie ya? Ya almarhum yang Habibie, karena dimana salah satunya mungkin kalau misalnya saya bisa memberikan salah satu contoh yang dimana dulu dolar itu cuma berapa ribu, 6.000 doang, sekitar 6.000-an doang. Itu kan ya itu kan suatu suatu prestasi yang luar biasa ya untuk itu. Nge-cut inflasinya gede banget ya dari Iya, masa itu. iya, dan ditambah mungkin kalau misalnya kita bisa kasih kredit juga untuk keempat, Gus Dur. Iya, karena Gus Dur itu sempat memberikan suatu gagasan yang dimana mungkin tidak membubarkan DPR, tapi mungkin merubah sistem dan anggota-anggotanya ya. Mungkin ya kita pandangan kita kan terhadap DPR kan cukup buruk ya. Tapi itu malah justru yang membuat bumerang. Iya, bumerang untuk kekuasaannya beliau yang dimana pada akhirnya kan banyak yang ingin menurunkan beliau gitu. Dan sampai akhirnya beliau mengalah untuk turun. Iya. Tapi Pak Gus Dur itu sebenarnya membuktikan sampai sekarang bahwa DPR memang pantas buat diubah. Nah, mungkin kalau ini mungkin bisa jadi pro kontra karena DPR itu adalah suatu produk ketika kita berada di negara demokrasi ya. Tapi mungkin saya akan setuju ketika anggota-anggotanya itu dirubah secara keseluruhan, secara total. Sistem dan anggotanya. Kalian semua Iya. dirubah lah. Semuanya langsung aja. Gedung-gedungnya juga. Saya bayangin aja. Uya. Artis-artis. Iya, artis. Sahroni. Farel Bramastya. Dia gini dah. Dia mah mending main TikTokan aja nih. Benar. Uyak udah sama televisi ya. Iya. Tapi mungkin banyak ya artis yang masih haus akan kekayaan ya mungkin. Mungkin Oke. itu sih. Ya, itu aja ya untuk podcast untuk talkshow hari ini untuk Mas Tangguh. Terima kasih sudah hadir ya di kesempatan pada malam hari ini. Dan untuk talkshow berikutnya akan kita segera tayangkan. Jadi tunggu aja talkshow episodenya berikutnya. selanjutnya. Oke, thank you. Oke. Thank you Oke. buat Mas Tangguh ya. Selamat kita. Semoga bisa sampai 2029 ya. Gitu. Amin. Ya, cukup sekian. Terima kasih. See you. Dan terima kasih.